Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika, pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Renungan hari ini berjudul Pengharapan dalam Duka, ditulis oleh Leslie Koh. Lois adalah seorang anak perempuan yang aktif, ceria, dan menyenangkan semua orang yang dijumpainya. Sayangnya pada usia 5 tahun hidupnya direnggut oleh suatu penyakit langka. Kematiannya yang mendadak mengguncang kedua orang tuanya, Dede dan Peter. Dan kami semua yang bekerja bersama mereka, kami ikut merasakan duka cita yang mendalam. Namun Dede dan Peter telah menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Ketika saya bertanya kepada Dede bagaimana mereka dapat bertahan, ia berkata bahwa mereka mendapat kekuatan ketika memikirkan di mana Lois berada sekarang, yaitu dalam dekapan Yesus yang penuh kasih. Kami sungguh bersuka cita untuk putri kami yang pada waktunya telah menyongsong keabadian, kata Dede. Oleh anugerah dan kekuatan Allah kami mampu melewati masa perkabungan dan dapat terus mengerjakan tugas-tugas yang telah Allah percayakan kepada kami. Penghiburan yang dirasakan Dede datang dari keyakinannya akan hati Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Pengharapan yang diberikan Alkitab bukanlah sekedar optimisme buta, melainkan kepastian yang absolut berdasarkan janji Allah yang tak akan pernah Dia ingkari. Dalam duka cita kita dapat bergantung sepenuhnya pada kebenaran agung itu. Dan itulah yang dinyatakan Paulus untuk menguatkan orang-orang yang berduka karena ditinggalkan teman-teman terdekat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kiranya pengharapan pasti tersebut memberi kita kekuatan dan penghiburan hari ini, bahkan di saat kita berduka. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat dikuatkan oleh janji-janji Allah bagi mereka yang mengikut Dia? Lalu bagaimana Anda dapat menghibur seseorang yang tengah berduka
karena kehilangannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengharapan dan penghiburan yang Engkau sediakan hari ini. Kuatkan aku hari ini Tuhan, supaya aku juga dapat menguatkan orang lain. Amin.